Iya, iya. Di akhir 2015 itu tingkat penurunannya itu mencapai 6% loh. Itu data BPS kalau kita pelajari. Tingkat penurunan dari 2007 ke 2015 itu 6% tingkat penurunan kemiskinan di desa. 2015 ke 2022 tingkat penurunan kemiskinan itu tidak mencapai 1%. Jadi artinya semakin ada dana desa, semakin miskin orang di desa. Itu. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muammar dan Pak Amir. Selamat datang di podcast kami, podcast yang kita beri nama T-Talk dengan slogan Dynamic Talk from the top. Ya, itu kira-kira slogannya. Kita kali ini mengangkat tema yang masih hangat diperbincangkan, baik di kalangan politisi, para penggiat desa, dan termasuk para perangkat desa, dan tidak terkecuali perguruan tinggi, yaitu soal revisi Undang-Undang Desa. Jadi kita beri judul atau tema diskusi kita pada sore hari ini tentang revisi Undang-Undang Desa Arjenkah? Jadi ada tanda tanya besar. Sebagai prolog, bahwa wacana revisi Undang-Undang Desa sebenarnya ini bukan hal baru, ya. Jauh sebelumnya sudah ada wacana itu, ya, baik itu yang digulirkan oleh kepala desa maupun dari unsur perangkat desa, ya. Ada yang melakukan aksi demonstrasi dan juga ada yang melakukan uji materi. Nah, tetapi yang terhangat yaitu aksi 17 Januari dengan turunnya ribuan kepala desa yang mengepung istana tentang tuntutan kepala desa untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari 3 kali 6 tahun menjadi 2 kali 9 tahun. Seminggu, 1 pekan kemudian disusul oleh aksi yang sama dilakukan oleh para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI. Yang disampaikan, yang menjadi tuntutan dari masa PPDI ini adalah menuntut kejelasan status daripada perangkat desa. Nah, tentu kalau kita kembali ke Undang-Undang Desa kan tidak sesederhana itu pembicaraannya, ya. Nah, dan masa depan desa itu kan lebih luas daripada itu, ya. Dan tidak sekedar soal masa jabatan, mau 2 periode atau 3 periode, mau 6 tahun atau 9 tahun, tetapi yang lebih luas lagi adalah menyangkut, dalam catatan kami ini ada 5 aspek, yaitu masalah status hukum desa itu sendiri, kemudian soal leadership dan pemanfaatan sumber daya lokal desa, kemudian manajemen pemerintahan dan pembangunan, kemudian isu partisipasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan keuangan desa. Jadi itu kira-kira prolognya. Nah, saya ke Pak Muammar dulu. Seperti apa, saya panggil Bung lah ya. Kalau Pak Amir ini saya panggil Mas Dekan, ya. Karena ini dekan termuda di universitas kami, Pak Muammar. Ya, Bung Muammar ini selaku akademisi
di Prodi Administrasi Negara dan pemerhati masalah desa, bagaimana melihat isu atau wacana terkait revisi undang-undang desa ini, tentang urgensitasnya itu? Baik, terima kasih Pak Muhammad Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Samswadi, Dekan Fakultas Psikologi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahman, yang ini sahabat saya, karena cuma jarang bertemu ya dalam kesempatan ini, ya alhamdulillah ya. Ada juga bisa, forum silaturahim silaturahim yang ya. terjadi gitu ya. Desa mempersatukan Desa ya. akademisi. Di beberapa hari yang lalu kemarin Pak Arif mengirimkan saya surat gitu ya. Oh, itu karena saya lama nggak diundang oleh LP3M, jadi kalau gitu saya yang ngundang beliau. Ya. Ya, saya lihat temanya cukup menarik dan memang agak berat gitu. Ya. Tapi sebelum saya menanggapi pertanyaan Pak Arif tadi, ya pertama saya mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi yang luar biasa kepada Universitas Abdurrahman, yang saya kira di tengah-tengah dinamika politik dan kebutuhan hiruk pikuk konstelasi dalam perbincangan urusan-urusan sosial kemasyarakatan, universitas yang sangat disibukkan dengan urusan-urusan administrasi pendidikan itu, yang saya kira Abdurrahman masih kembali ke esensi awalnya, ialah memperbincangkan hal-hal yang saya kira itu menjadi bagian penting dari upaya kita untuk berkontribusi bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira tema ini hari ini ya saya kira patut menjadi diapresiasi ketika Pak Arif dan khususnya Universitas Abdurrahman mengangkat tema ini. Ya. Saya nyaris ketika isu ini digulirkan gitu ya. Kalau di YouTube atau di media sosial banyak ya saya kira perbincangan di level nasional gitu ya. Tapi kalau di Riau saya nyaris mungkin baru ini ya, kalau mohon maaf kalau saya salah ya, mungkin baru sore ini nih ada yang perbincangan yang sedikit agak agak ini. Saya kira memang karena universitas di dan uniknya Abdurrahman yang selalu dipersepsikan perguruan tinggi kesehatan, kok bicara politik pemberdayaan ya? Saya kira ini bukan persoalan itunya, karena memang desa itu bagian entitas yang kalau dulu orang membayangkan ke desa itu tempat pulang kampung atau tempat bernostalgia masa kenang kecil, tapi hari ini desa itu sudah sangat maju menuju satu modern. Nah, tapi baik, saya coba ingin menanggapi pertanyaan Pak Arif terkait tema kita hari ini, apakah revisi undang-undang desa itu urgent apa tidak? Ya, sejalan dengan tuntutan para kepala desa dan para perangkat desa di beberapa waktu yang lalu di Jakarta, yang katanya beritanya sampai berapa itu, seratusan ribu itu ya, kepala desa di Nusantara gitu ya. Baik, begini ya Pak Arif, pemirsa sekalian, kalau kita lihat sejarah pemerintahan desa atau pengelolaan desa itu memang ya pasang surut ya di dalam dinamika publik atau dinamika pemerintahan kita gitu ya. Karena sejak pasca kita merdeka gitu ya, terjadi proses pergantian kebijakan ya terkait dengan desa. Nah, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu juga perdebatannya cukup panjang ya. Pemahaman saya sejak 2007 itu sudah dimulai itu oleh Forum Pembaharuan Masyarakat Desa dan beberapa akademisi, LSM pemerhati desa dan Kemendagri untuk merumuskan Undang-Undang Desa itu ya, yang sebelumnya mencantol di Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu ya. Nah, perdebatan akademiknya sebenarnya sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, kalau nggak salah di akhir 2013 itu pengesahannya. Itu memang menyisakan beberapa persoalan dari sisi akademik ya, karena itu pilihannya pada waktu itu terkait, saya ingin melihatnya dari sisi public policy-nya itu ya, kebijakan publik, apakah kemana sebenarnya
arah pemerintahan desa itu. Iya. Nah, banyak perdebatan sebenarnya di dalam rumusan rancangan undang-undang desa itu. Yang belum clear itu salah satunya adalah salah satu yang saya kira yang dituntut oleh para kepala desa hari ini yang demo itu, ya katakanlah begitu, dan para perangkat desa, saya kira saya lihat tuntutannya sangat banyak, itu ada 14 poin gitu ya. Salah satu masa jabatan, kalau perangkat desa itu ada 3 poin atau 4 poin kalau nggak salah, nanti akan saya. Tapi nyaris tidak memperbincangkan atau menuntut apa sebenarnya status pemerintah desa. Iya. Nah, ini saya kira pertanyaan penting dulu, karena memang di awal perdebatan undang-undang desa itu terjadi. Nah. Apakah pemerintahan desa itu bagian dari satu sistem pemerintahan yang didesentralisasikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kita? Karena desentralisasi itu hanya berhenti sampai kabupaten kota. Nah, itu dulu. Saya kira itu perdebatannya. Pada akhirnya diambillah satu pilihan alternatif katanya oleh DPR pada waktu itu dan pemerintah, bahwa pemerintahan desa itu pemerintahan yang hibrid gitu ya. Self government community. Iya. Masyarakat yang berpemerintahan gitu ya, satu sisi. Nah, oleh banyak ahli menyatakan ini pemerintahan yang semu gitu ya, atau bayang-bayang, atau ada yang menyebut pemerintahan apa istilahnya, tidak jelas jenis kelaminnya, semi otonom gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, dari sisi itu saja itu sebenarnya menjadi satu problem yang saya kira kalau kita lihat secara akademik itu seharusnya menjadi perbincangan hari ini di dalam revisi undang-undang desa itu. Iya. Saya kira itu ranah substansinya. Kalau memang ini dianggap urgent gitu ya. Jadi dudukkan dulu status pemerintahan desa itu. Memang yang prioritas ya. Yang prioritas gitu. Prioritas. Memang masyarakat umum dan politisi saya lihat dengar di DPR itu menganggap memang pemerintahan desa itu ya pemerintahan terendah, betul gitu ya. Iya. Tapi ada hal yang menarik di situ ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya dari ketidakjelasan itu adalah muncullah salah satu tuntutan di perangkat desa bahwa kami ini minta kejelasan status kepegawaian gitu ya. Nah, implikasinya di situ. Jadi status kepegawaiannya mereka itu tidak aparatur sipil negara, tidak masuk di dalam pengaturan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, karena Undang-Undang ASN itu hanya mengakui 2 jenis kepegawaian, pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, perangkat desa ini masuk ke mana? Tidak masuk dalam di sini. Sama status desa ya. Posisi perangkat desa ini sama abu-abunya dengan status desa. Pegawai dan status pemerintahnya sama. Iya. Kemudian apakah dia tenaga honor yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, bupati dalam hal ini? Enggak juga. Iya. Kemudian apakah dia ini buruh yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan atau sekarang undang-undang cipta kerja omnibus itu? Ya enggak juga. Iya. Jadi apa status kepegawaiannya? Nah, di situ yang menjadi mereka tuntut, yang seharusnya memang itu dari dulu menjadi problem gitu ya. Nah, jadi mereka hanyalah sebagai perangkat desa yang diatur di dalam suatu peraturan menteri gitu ya, proses. Iya. Nah, itu juga proses rekrutmennya, proses bagaimana standarisasinya itu jadi nggak usah kita bicarakan, karena dari sisi kejelasan status saja sudah menjadi problem. Nah, jadi pada ranah itu saya kira perangkat desa wajar sih menuntut dari sisi itu. Nah, saya kira bukan masalah sekarang apakah mereka harus jadi ASN atau tidak, maka didudukkan dulu tadi status pemerintahannya. Saya kira di situ. Oke. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah belum kita ini. Nah, saya melihat tuntutan itu memang saya singkat saja tuntutan yang dilakukan oleh para kepala desa dari 14 poin itu, mohon maaf ya, ranah substansinya tidak ada. Iya. Itu yang menjadi catatan saya. Apa yang saya katakan tidak ada yang substansi, salah satunya misalnya minta kenaikan dana operasional. Iya. Ya, yang dari minta 40% yang disetujui. Iya. Sebenarnya itu kan tidak perlu revisi pada undang-undang. Itu kan bisa dijelaskan di dalam sebuah peraturan atau di dalam sebuah PP lah. PP atau peraturan Atau Menteri Keuangan gitu ya. Peraturan menteri terkait. Kemudian karena mereka harusnya punya dana protokoler, dana Iya. kesehatan. Nah, makanya dudukkan dulu statusnya. Iya. Apakah dia
sebagai daerah otonom. Kalau kita tarik kepada kebijakan desa masa lalu itu kan para pendiri bangsa mendesain Undang-Undang 19 tahun 65 itu kan daerah otonom tingkat 3. Iya. Nah, misalnya Sutarjo, Kotmas Hadiharjo itu, kemudian Hatta ingin menjadikan desa itu sebagai daerah otonom yang berpemerintahan secara modern gitu. Iya. Nah, saya kira ini diskusi Oke. akademik yang bisa Iya, kita iya. kembalikan di situ ya. Saya cut dulu, Ya, silakan. Bung Muammar. Ya. Saya ke Mas Dekan dulu. Ya. Nah, Baik, Pak. ini Mas Dekan ini home base-nya di pemerintahan. Ya. Ya. Dari kacamata Mas Dekan ini seperti apa melihat pertanyaan yang sama? Ya. Urgensitas daripada revisi undang-undang desa. Karena bicara urgen ini dua aspek, Mas Dekan. Ya. Urgen dari sisi timing, waktunya mendesakkah sekarang, Ya. atau apa yang dikatakan Bung Muammar tadi, urgen dari segi substansi, dan sudah dijawab Bung Muammar karena ternyata secara substansi tidak masuk, yang hanya remeh-temeh yang dibicarakannya. Baik. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih host kita yang luar biasa nih Pak Arif ya. Mungkin saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Memang kita dilibatkan dalam di dalam podcast ini untuk membahas topik yang barangkali memang ini menjadi kajian dari para akademisi maupun praktisi di bidang desa terutama. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada Kanda yang barangkali memang kita kurang lebih satu disiplin ilmu dalam dalam hal ini. Bukan hanya disiplin ilmu, juga satu guru begitu. Minat apa? Satu peminatan ya. Ya, jadi barangkali memang ini yang ya timing yang tepat untuk kita melihat atau membahas persoalan tentang desa ini. Jadi sebelum memang dalam perspektif pemerintahan desa yang seperti Bung Muammar sampaikan tadi, bahwa memang secara pengaturan itu memang masih ada yang belum tuntas, dan dinamikanya itu sampai pada pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu masih menyisakan PR yang berkepanjangan. Ya, salah satunya tadi tentang statusnya gitu ya. Statusnya yang barangkali apakah masuk daerah tingkat 3 seperti yang diwacanakan pada pasca kemerdekaan dulu itu ya, kan yang lebih modern seperti itu. Dan soal terkait dengan kedudukan ya kepala desa dan perangkatnya tadi yang menjadi salah satu menjadi sorotan terkait dengan status dan seterusnya, memang ya ini menjadi problematika di tingkat desa barangkali. Nah, kalau saya melihat memang apakah perlu direvisi ya, kalau dalam kacamata konstitusi yang namanya aturan atau ketentuan atau regulasi itu menurut saya ya sah-sah saja ya. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 juga mengalami amandemen gitu. Artinya tidak ada yang tidak dimungkinkan dalam kita merubah konstitusi, undang-undang gitu ya, atau aturan gitu. Nah, ini yang menjadi catatan utama. Tapi apakah kita akan melihat ya, apakah secara substansi dan kemaslahatan sebuah aturan itu ya, apakah mengakomodir ya, kalau kita bicara konteksnya masyarakat umum, karena pemerintahan desa kemudian masyarakat yang ada dalam pemerintahan desa itu ya jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi dan sistem pemerintahan yang memang sangat bersentuhan dengan masyarakat di akar rumput itu ya pemerintahan desa. Barangkali bahkan Pak Jokowi dalam statementnya itu bahwa membangun dari desa gitu. Artinya beliau menempatkan bahwa desa ini memiliki posisi strategis untuk memulai pembangunan negara gitu. Nah, terkait dengan apakah perlu undang-undang desa ini
ditinjau kembali, saya pikir ya perlu gitu ya, karena ada beberapa hal tadi ya, termasuk status desa yang seperti apa yang bisa mengakomodir ya terkait dengan kebutuhan masyarakat utamanya. Jangan kita melihat kepada administratornya itu atau penyelenggaranya gitu, kepentingan penyelenggara saja. Sementara seperti yang disampaikan tadi terkait dengan partisipasi masyarakatnya, kemudian kebermanfaatan, misalnya sekarang anggaran-anggaran yang diporsikan untuk pemerintah di desa itu seperti apa mekanisme dan transparansinya gitu, apakah tepat sasaran dan seterusnya. Nah, kita juga mohon maaf ini Pak Arief, banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan ya, baik secara media massa mempublish itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ya terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Nah, ini kan hal-hal yang saya pikir menjadi juga riak-riak terkait dengan status desa itu sendiri gitu sebagai penambah. Nah, kalau terkait dengan upaya meninjau kembali regulasi itu, saya pikir ya kita lihat dulu poin-poinnya seperti apa. Kalau memang memang dirasa sangat perlu, memang perlu kita pihak-pihak terkait ya, terutama pengambil kebijakan, kemudian melakukan apakah survei, apakah apakah observasi dan seterusnya bersama perguruan tinggi dan seterusnya untuk evaluasi kembali ya kan, kemudian membuat sebuah kesepakatan untuk melihat poin-poin apa yang perlu, terutama tadi tentang sistem yang harus Oke, saya masukkan. Oke, jadi ketemu saya bisa mengambil konklusi dari perbincangan awal ini bahwa kedua narasumber ini melihat bahwa pada prinsipnya urgen untuk dilakukan revisi undang-undang terkait desa itu, khususnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tetapi itu tadi bukan seharusnya isu yang diangkat bukan yang lagi viral sekarang, masa perpanjangan jabatan kepala desa atau kejelasan status perangkat desa. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu kalau orang nih status ya, akte kelahiran desa itu sendiri ya. Iya. Nah, salah satu ciri pembeda ya dari undang-undang yang baru ini, dari yang merupakan evaluasi dari undang-undang sebelumnya, maupun baik itu di era Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, lalu lahir Undang-Undang 22 99 tentang pemerintahan daerah, di mana desa diatur dalam pasal-pasal tertentu di regulasi tersebut. Begitu juga dengan Undang-Undang 32 tahun 2024 juga lebih kurang sama. Nah, lahirnya Undang-Undang Desa ini merupakan sebuah semangat baru, dan ini merupakan fondasi bagi penghargaan NKRI ini kepada desa. Nah, maksudnya adalah dengan adanya dua asas yang menurut saya ini juga penting menjadi perdebatan, asas recognize dan asas subsidiaritas. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, saya juga menyambung apa yang disampaikan Pak Muammar tadi. Nah, tanpa status desa yang jelas, kalau meminjam istilah Prof. Hanif Nurholis atau Prof. Sadu, bahwa ini pemerintahan abu-abu atau pemerintahan banci dan sebagainya istilah. Nah, ternyata ada benarnya juga, karena itu tadi tidak ada kejelasan posisi desa ini di mana. Ya. Padahal kalau kita lihat semangatnya itu, kalau kita mengacu kepada sistem pemerintahan presidensil yang linear ke bawah, mestinya kan sama apa yang diterapkan di pemerintah pusat
termasuk masa jabatan, ya. 5 tahun 1 periode dan maksimal 2 periode, dan itu juga sudah diadopsi oleh kepala daerah, dipilih secara langsung. Nah, yang unik dari pemerintahan desa, kalau soal pemilihan itu kan dari dulu, sebelum ada pilpres langsung, sebelum ada pilkada langsung, desa sudah pengalaman. Nah, ini yang menarik ini, soal status. Nah, tapi kan ini menjadi kritik juga Bung Muammar dan Mas Dekan ini. Kritik terhadap pemerintahan Orde Baru kan adanya penyeragaman. Nah, ini kritik di mana desa diseragamkan sama tanpa mengindahkan hak hukum adat istiadat yang berlaku di desa. Nah, ini menjadi otokritik. Nah, seperti apa Bung Muammar melihat ini? Kalau misalnya dianalogikan desa ini seperti pemerintah pusat, kan bisa dicerdasi dengan otonomi khusus. Nah, kenapa? Karena saya melihat misalnya kita di Riau ada 2 kabupaten yang setakat ini sudah mengganti nama desa menjadi kampung di Siak, penghulu di Rokan Hilir. Tetapi kalau kita lihat substansi, esensi daripada praktek apa tugas pokok dan fungsi penghulu dan kepala kampung itu tidak ubahnya seperti kepala desa di tempat lain. Nah, bagaimana Bung Muammar melihat ini? Oke, saya langsung ke masalah jabatan itu ya, yang saya kira itu terkesan prematur dan haus kekuasaan. Mohon maaf itu saya pikir, tapi itulah ya dinamika politik ya, saya kira itu dalam ranah. Tapi begini, kalau kita melihat ada asas konstitusi kan jelas kan, masa jabatan presiden ya, kalau kita anggap ini pemerintahan ini seperti piramida. Betul ya. Kalau kita mau begitu ya. Kita bicara. Jadi kalau berpikir struktural dan linear. Kalau kita berpikir logik itu, logiknya kan konstitusi menyatakan jabatan presiden itu 5 tahun itu ya, dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Lalu itu di breakdown, itu konstitusi tuh ya. Lalu pada level daerah di dalam undang-undang pemerintahan daerah di 32 dari 2299, 32 tahun 2004, terakhir 23 tahun 2014 ya 5 tahun gitu. Nah, kalau di desa ini kalau kita lihat sejarahnya, masa Orde Lama itu di undang-undang desa itu 5 tahun untuk 1 periode. Nah, ketika masa Orde Baru, itu di situ terjadi reduksi itu. Karena status desa itu 8 tahun. 8 tahun. Undang-Undang nomor 5 tahun 79. Dan bisa persoalannya di situ memang 8 tahun, dan Orde Baru itu tadi cerita penyeragaman itu ketika hak asal usul desa itu dikebiri ya, istilahnya itu, karena memang itu kan sistem pemerintahan yang ingin dijalankan oleh Orde Baru, ini stabilitas politik dan segala macamnya itu. Nah, itu kan status desa di bawah camat, di bawah kecamatan, jadi tersubordinasi oleh kecamatan. Nah, itu yang kemudian dikritik masuk era reformasi. Nah, tetapi yang logik itu di 22 tahun 99 yang sepengetahuan saya ya, karena di 22 tahun 99 itu jabatan kepala desa itu 5 tahun. Dan boleh dipilih ke 1 periode. Itu yang logik di situ sebenarnya. Dibuat itu di zaman Habibie itu cerdasnya di situ. Iya. Nah, kemudian ini menyebut almarhum ya. Menyebut rezim ini. Saya menyatakan di zaman itu ya beliau yang mengambil kebijakan itu. Undang-Undang 22 tahun 99 itu. Iya. Saya bukan bermaksud untuk membandingkan, tetapi mau menyatakan jabatan kepala desa, karena kan desa diatur subbab di dalam Undang-Undang Pemda. Lalu kemudian revisi Undang-Undang Pemda 32 tahun 2004, ada PP 72 tahun 2005, itu menjadi ilogik lagi. Karena di situ jabatan kepala desa 6 tahun. Nah, persoalannya kan RPJMN aja untuk masa jabatan 5 tahun. RPJMD di kabupaten 5 tahun. Sementara desa disuruh menyusun RPJMD itu mengacu kepada
RPJM kabupaten. Iya. Tapi dia 6 tahun kan? Aneh kan? Jadi keanehan itu mulai dari situ Ya, Pak ya. mulai dari situ, Iya, logik iya. itu ya. Tetapi itu bukan persoalan kemudian merubah aturan Iya. lainnya. Yang menjadi persoalan sesungguhnya berarti ada kapasitas kepemimpinan desa yang Betul. bermasalah. Kemudian orang yang terpilih punya ketidakmampuan melakukan Iya. konsolidasi pasca pilkades. Nah sebenarnya kan kalau begitu kan penguatan kapasitas dong. Iya. Nah iya. yang saya kira tema yang disampaikan oleh Pak Arief, salah satu problem desa itu kan persoalan leadership. Iya ya, persoalan kapasitas. Nah, di Dan situ. termasuk yang disinggung Pak Amir Iya, tadi, masalah iya. keuangan. Masalah keuangan. Nah, perlu diketahui bahwa indeks korupsi di desa itu menempati posisi 10 besar. Ya itu cewek ya, ICW ya. Dari ICW ya. Iya. Artinya yang banyak masuk penjara, penghuni penjara itu juga para kepala desa atau bekas perangkat desa yang terlibat dalam penyalahgunaan. Ya, dan meskipun ya dari 74.000 sekian desa yang ada di NKRI ini, kalau jumlahnya masih 300-400-an kan dianggap masih di bawah 1%. Tapi kan ini kan nggak bisa dibiarkan. Artinya kalau tanpa upaya preventif dan kuratif, saya kira ini akan menjadi meluas. Nah, satu yang menarik, Mas Dekan, kalau kita lihat aksi 17 Januari kemarin, bahkan ada kepala desa yang berani menyatakan dengan lantang bahwa bagi partai politik yang tidak mendukung kami, tunggu balasan kami di 2024. Ya. Pertanyaannya, sepowerful itukah kepala desa saat ini, Pak Amir? Jadi memang kalau kita bicara politik tidak terlepas dari konsep awalnya ya, terkait dengan power, kekuasaan gitu. Jadi ketika siapapun yang melakukan upaya politik, dia tidak bisa terlepas dari konsep awalnya itu terkait dengan kekuasaan. Nah, kalau kita sandingkan atau relevansikan dengan dengan kondisi kepala desa ya melakukan penyampaian tuntutan terkait dengan masa jabatan atau penambahan durasi kekuasaannya, memang ya dalam analogi saya yaitu ya orang berkuasa itu kan menyenangkan gitu ya. Berkuasa dalam tanda kutip ya ini diberikan power, diberikan kewenangan ya kan, diberikan anggaran. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir siapapun itu posisinya pasti menyenangkan. Nah, apalagi posisi yang menyenangkan tadi kalau ditambah tentu ini lebih menggembirakan lagi. Ini yang diaspirasikan. Tapi terkait dengan substansi, dalil-dalil ada yang tidak masuk akal ya. Terkait dengan bagaimana di awal-awal menyelesaikan problematika ini dulu baru ini, itu artinya sesuatu yang barangkali dijadikan alasan-alasan untuk melihat itu. Melihat bahwa perlu dilakukan penambahan durasi. Tapi terkait dengan politik praktis dan kaitannya dengan wacana pemilu, ini juga sangat penting karena aktor-aktor kepala desa itu saya pikir punya andil besar ya, punya peran besar ya terhadap mobilisasi ya masyarakat ya. Apakah mengarahkan kepada kandidat tertentu oleh kelompok tertentu, ini kepala desa punya andil itu. Karena apa? Ya secara kacamata politik, pemilihan kepala desa itu kan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tapi saya potong Mas Dekan. Tapi faktanya di lapangan bahwa pilkades itu kadang selisih 1 suara, selisih puluhan suara kan tidak terlalu signifikan. Artinya secara posisi kepala desa itu di masyarakatnya kalau mengharap efek elektoral daripada memang dia kekuasaan dia punya ya, tetapi kalau dendam kesumat itu faksi-faksi atau geng-geng itu masih ada di desa kan ternyata kan nggak bisa juga diharap kepala desa itu jadi mendulang suara bagi kalau
saya tangkap dari pernyataan Kalau saya ya Mas Dekan ini. karena begini ya, sistem untuk pertanggungjawabannya kepala desa itu kan pertama posisi jabatannya adalah jabatan politik, artinya dipilih melalui pemilihan langsung. Beda dengan jabatan pegawai misalnya administrasi kan, misalnya melalui tes dan tes lah istilahnya gitu, yang kemudian di ini. Nah, artinya di sini nuansa politik itu kental sekali Pak Arif ya, karena nuansa politik kental. Kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, mobilisasi, upaya mengarahkan dukungan kepada kelompok tertentu, kemudian soal balas budi dan seterusnya, ini memang bisa dimainkan dalam hal ini. Dalam aspek politik manapun itu lumrah ya. Tapi kalau saya lihat di tingkat desa ini, karena pertanggungjawabannya penyelenggaraan pemerintahan itu terhadap pemerintahan di atasnya itu juga ketat. Misalnya pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap kementerian desa, yang mana ini ada, saya pikir kalau kita lihat ya ada semacam secara administrasi memang harus berinteraksi karena memang posisi struktur, tapi di sisi lain ada hal-hal yang secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi ini punya pesan politik. Itu yang saya bilang tadi, bisa upaya menggiring misalnya atau memobilisasi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini saya pikir di situ sih poinnya. Oke. Ya. Kembali ke Bung Muammar ini. Kalau kita perhatikan, ya kita nggak usah sebut partainya ya. Dari mana data faksi-faksi pendukung. Tapi hampir nyaris saya lihat partai-partai politik termasuk yang dalam posisi oposisi hari ini juga no comment terhadap ini ya, terhadap isu ini. Apakah mereka memang merasa terancam dengan ancaman kepala desa itu tadi? Iya. Karena memang ini ya salah melangkah, tapi ya itu tadi artinya fakta yang saya sampaikan juga bahwa tidak semua kepala desa itu terpilih 100%. Ada yang hanya menang 1 suara atau 2, yang kejatuhannya ditunggu juga oleh para kompetitornya yang kalah di saat pilkades. Nah, padahal pesan moral dari ini semua, kenapa kekuasaan itu harus dibatasi, karena merujuk pendapat Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Kekuasaan yang tidak dibatasi sudah pasti akan disalahgunakan. Bagaimana Bung Muammar, sepakat nggak? Begini ya, saya kalau melihat misalnya dinamika politik di parlemen terkait dengan tuntutan kepala desa itu, kalau Pak Arif nyatakan hanya PKB dan PDI. Oh iya, saya nggak nyebut nama loh. Iya. Karena di publik, misalnya yang menangkap, artinya kan ini kan dalam teori analisis kebijakan publik itu kan ada tuntutan, lalu ada tuntutan, lalu para aktor pembuat kebijakan itu menariknya menjadi agenda setting. Jadi wajar-wajar saja. Tetapi kalau misalnya Pak Arif tadi seakan-akan mau menyatakan artinya hanya dua partai ini, walaupun tidak menyebut secara langsung, tapi partai lain kok nyaris itu koknya tidak bersuara. Saya melihat secara kelembagaan, saya lihat memang tidak bertaring ya, tidak nyaring bunyi, tapi individu-individunya bersuara kok. Misalnya saya lihat di Golkar di Komisi 2 yang justru mereka sepakat untuk memasukkan tuntutan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun ini dalam prolegnas. Itu kan tidak masuk dalam prolegnas. Iya, sebenarnya di 2023 prolegnas di 2023 itu kan ada 39 prioritas. Undang-undang desa ini kan nggak masuk. Untuk masuk ke prolegnas itu kan ada tahapan-tahapan, Pak. Betul. Ada prosedur-prosedurnya, ada analisanya dan segala macam. Jangan prematur gitu tiba-tiba dituntut langsung masuk gitu, nggak boleh juga memang. Dan masa pengusulannya itu kan udah selesai. Oke lah, karena itu kepala desa ini ada
adalah Iya, garda iya. terdepan, wajah Indonesia masa akan datang dan bla 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 itu ya oke. Iya, Tapi iya. saya melihat beberapa anggota dewan dari partai lain, misalnya Golkar dan beberapa lagi itu, dia setuju, tapi saya melihat ada substansi yang misalnya Iya. dibincangkan, salah satunya masalah status pemerintahan tadi, kemudian masalah ketidaktercapaian efektivitas implementasi Iya. program dana desa, itu kan menarik. Iya. Itu kan sekarang gini, coba kita lihat masalah efektivitas dana desa saja, Iya. misalnya 2015, ya itu kan awal pemberlakuan dana desa 2015 itu kan. Saya melakukan riset tentang itu sudah berulang-ulang kali dengan studi kasus di Riau ini. Coba kita perhatikan ya. 2015 hingga 2022. Ya. Berapa sih angka kemiskinan turun di desa itu dengan sejak adanya dana desa? Karena salah satu tujuan dana desa itu kan peningkatan pelayanan publik, meningkatnya ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nah, sekarang kita cek. Dan satu lagi, Bung, Ya. mengurangi angka urbanisasi. Iya, angka itu satu. Nah, ini yang menarik. Menarik itu. Kalau kita lihat sekarang, makin tahun proporsi penduduk yang tinggal di kota dengan pedesaan jauh timpang. Ya. Nah, kalau itu menjadi tolak ukur, maka efektivitasnya menjadi Ya, tanda tanya makanya besar saya bilang, juga. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang kita percaya nggak BPS sebagai representasi yang berhak melakukan kalau angka. itu saya sudah mendebatnya. Oke, tapi satu-satunya lembaga negara ya kita harus. Oh, oke, Satu-satunya oke. lembaga negara yang diberikan kewenangan otoritas untuk menghadirkan angka-angka statistik itu kan Iya. BPS. Sekarang hasil survei BPS dari sejak 2015 kalau kita baca hingga 2022, saya berulang-ulang kali membaca data BPS itu. Benar kata Presiden, benar kata Menteri bahwa angka kemiskinan di desa menurun sejak adanya dana desa. Sepakat. Tapi ingat, masyarakat harus bertanya, harus mengecek lagi seberapa besar angka penurunan angka kemiskinan di desa itu. Kalau saya rata-ratakan dari sejak 2015 hingga 2022 tuh, nyaris kemiskinan di tingkat desa itu tidak mencapai 1% tingkat penurunan, hanya 0,66%. Tidak signifikan. Iya. Padahal sejatinya kalau kita ambil logika, Jadi kalau begitu saya potong. ya, Kan ada rapornya IDM, Indeks Desa Membangun. oke, menarik Iya. itu. Ya. Target dalam RPJMN 2024 itu bahwa desa mandiri itu akan tercapai 5.000 desa. Tetapi faktanya dari 174 desa yang status mandiri dari 74.000 desa sekian di Indonesia, di tahun 2015 itu ada 174 desa yang mandiri dan menjadi 6.238 di tahun 2022. Begitu juga status berikutnya, saya bacakan dua saja, mandiri dan maju, karena ini yang high ya, yang moderat ke bawah saya nggak bacakan. Nah, untuk status desa maju dari 3.608 desa di tahun 2015, saat rilis kemarin dari Kementerian Desa, saya mengutip dari Gus Menteri ini, 20.249 desa yang desa maju. Artinya kan kalau dari sisi rapor ini kan berbanding terbalik dengan apa yang Bung Muammar sampaikan. Oke. Ada Ya, saya sangat mendalami itu ya. iya. Bahwa ukuran-ukuran pencapaian dana desa itu kan oleh Kementerian Desa diukur dengan apa yang disebut dengan Indeks Desa Membangun, yang kemudian itu dilakukan survei oleh tingkat desa lalu menjadi angka-angka kuantitatif yang variabelnya itu kan penilaiannya indikator sosial, indikator ekonomi, indikator lingkungan, 3 variabel itu yang diukur. Nah, saya sudah membaca sub-sub indikator dari masing-masing variabel itu. Pertanyaannya, tidak satu pun dari sekian banyak indikator itu memasukkan indikator tentang kemiskinan. Jadi sebenarnya ada persoalan yang misalnya saya kasih contoh, misalnya jarak tempuh. Jarak tempuh itu apa pentingnya gitu ya?
indikator ini. Jadi gini. Kepemilikan Ya, jadi kalau Gus Men akses menyatakan kesehatan. bahwa dia sudah melampaui target RPJMN atau program iya. prioritas dari dana desa itu, bahwa sudah melebihi 5.000 desa mandiri di tahun 2024, baru 2023 udah sampai 6.000. Iya. Pertanyaan akademiknya menarik ini. Iya. Nah, artinya apakah desa mandiri yang diklaim 6.000 itu sudah berada pada zona kemiskinan? Nah, itu kan Iya, pertanyaan iya. menarik. Pertanyaan menarik. Artinya kalau kita mau melihat data ya, Iya. atau data dari TPN 2 ke apa? Tim Penanggulangan Kemiskinan Dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, lalu data Iya. BPS gitu. Jadi pertanyaannya capaian desa mandiri maju itu ya Iya. seperti itu tuh. Nah, apakah memang kemudian itu menjawab kebutuhan masyarakat di desa? Fakta-fakta real di mana? Ini saya kira para Iya. peneliti kampus, saya kira di Tangerang Irap, saya kira jangan Abdurrab, saya Abdurrab. Ya saya kira ini menarik untuk kita explore, telusuri lebih dalam. Misalnya desa mandiri ini seperti apa sih? Apakah memang masyarakatnya itu sudah terlayani dengan baik? Tingkat kemiskinannya sudah menurun. Nah ini, tapi bukan kita berarti bahwa upaya Kemendes melakukan indeks itu kita apresiasi. Iya, iya. Tapi jangan serta-merta kemudian itu menjadi satu penilaian kemudian menyatakan bahwa masyarakat desa sudah sejahtera dengan adanya desa. Karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa faktanya memang ada kemiskinan menurun. Tapi kalau kita saya bukan bermaksud membandingkan era Jokowi dengan SBY. Kita ambil tarik data BPS 2007, itu tingkat kemiskinan 20% dari jumlah kemiskinan Indonesia. Iya, iya. Di akhir 2015 itu tingkat penurunannya itu mencapai 6% loh. Itu data BPS kalau kita pelajari. Tingkat penurunan dari 2007 ke 2015 itu 6% tingkat penurunan kemiskinan di desa. 2015 ke 2022 tingkat penurunan kemiskinan itu tidak mencapai 1%. Jadi artinya semakin ada dana desa, semakin miskin orang di desa. Itu hipotesis awal. Hipotesis awal ya. Hipotesis awal ya. Hipotesis awal. Iya. Semakin besar dana desa, walaupun para peneliti ekonom menyatakan semakin banyak dana desa, ketimpangan semakin menurun, kemiskinan semakin menurun. Itu beberapa riset gap yang saya temukan. Tapi saya muncul hipotesis baru. Kalau kita bandingkan data dari 2007, karena Iya. 2007 ke 2015 itu nyaris tidak ada dana desa secara langsung. Dia hanya dalam bentuk program yang diteruskan kepada desa gitu. Ya, yang tidak seperti sekarang dana desa yang langsung dikelola oleh desa. Jadi hipotesis ini begitu Pak menurut saya. Saya bukan berarti menyatakan bahwa rezim Pak Jokowi tidak berhasil, bukan begitu. Tapi ini pertanyaan penting untuk diuji gitu. Oke. Ya, saya kira begitu. Iya. Saya ke Mas Dekan lagi. Ya. Salah satu yang digadang-gadang sekarang adalah masalah SDGs. Ya. Kaitan dengan sustainable development istilahnya pembangunan berkelanjutan ya. Iya. Dan itu kan bukan barang baru, itu kan barang lama dari produk dari MDGs ke SDGs, dan itu kan proyeknya UNDP ya dalam pembangunan di negara dunia ketiga atau negara berkembang. Negara miskin lah ya. Iya. Dan salah satu indikator dari SDGs itu yang disampaikan Bung Omar tadi bahwa Tujuan pertama itu tidak hanya kemiskinan di desa. Jadi dianggap berhasil SDGs itu kalau zero kemiskinan di desa. Oh, banyak lagi, ada perempuan, gender dan lain sebagainya. Bagaimana ini kan belum selesai persoalan ini, tambah lagi beban ini. Jadi bagaimana Mas Dekan melihat ini? Baik, jadi memang maka saya bilang persoalan yang rumit ya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini, walaupun memang secara regulasi para pengambil kebijakan sudah menyiapkan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan sebagaimana mungkin bahwa penyelenggaraan baik dari tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan paling bawah desa itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, soal terkait dengan kemiskinan ini kan memang menjadi persoalan secara general
dalam kacamata negara juga melihat bahwa sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita maknai bahwa keadilan sosial. Jadi artinya masyarakat kita ini memang butuh keadilan, ya, butuh keadilan, butuh layanan yang kewajiban yang diberikan oleh negara kepada kita. Distribusi ya. Distribusi. Nah, terkait dengan persoalan SDGs sebagai upaya kementerian atau pemerintah Republik Indonesia atau melalui kementerian terkait untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, saya pikir ini adalah langkah-langkah. Apakah langkah itu copy paste dari upaya sebelumnya? Ini memang perlu ditinjau lebih mendalam. Nah, artinya kan begini, Mas Dekan. ya. Kenapa saya katakan SDGs ini kan bermula dari 2005 yang lalu. Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. 2000 apa? Pokoknya sudah beberapa waktu yang lalu sebelum dana desa ini ada. Nah, kalau melihat ini sebuah satu kesatuan, kenapa nggak dari awal? Dulu kan ada 4 prioritas dana desa ya. Pembangunan embung, bumdes, prukades dan sarana olahraga desa. Nah itu seolah-olah tenggelam. Nah muncul isu 2 tahun terakhir ini sejak COVID saya lihat muncul SDGs itu. Jadi ya memang itu saya pikir para pengambil kebijakan dalam posisi ini memang hendaknya merumuskan ide-ide yang saya pikir tidak hanya copy paste, tapi kalau dia sebagai upaya untuk keberlanjutan kebijakan sebelumnya, ya, terkait dengan SDGs ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan atau bagaimana mesejahterakan masyarakat di tingkat desa, saya pikir ini sesuatu yang memang harus disasar betul. Namun di perjalanannya kan kita bisa melihat apakah contoh tadi dana desa yang relevansinya dengan dana desa yang besar, harusnya kesejahteraan juga meningkat, tapi pada faktanya kita melihat ternyata tidak signifikan seperti disampaikan oleh Bung Muhammad. Ditambah lagi bumdes sebagai ujung tombak ya kalau dulu era mati suri sekarang Pak Ari. Iya, bumdes kan dengan jor-joran sekarang penyertaan modal juga seharusnya kalau linear dia kontribusinya kan tentu juga berimplikasi pada apa yang disampaikan Pak Muhammad. Artinya ikut berkontribusi menurunkan kemiskinan di desa. Nah, ini juga perlu evaluasi, monitoring yang serius dari pihak-pihak terkait, terutama terkait dengan program-program yang dilakukan. Kemudian penganggaran itu seperti apa monitoringnya, evaluasinya itu seperti apa, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran penggunaan anggaran. Ini yang perlu menjadi evaluasi penting sebenarnya. Kemudian apakah program-program yang menggunakan anggaran dan desa ini tepat sasaran? Nah, bagaimana cara memonitoringnya sehingga apa yang APBN atau APBD sisihkan untuk membangun desa ini tepat sasaran Pak Arif, bukan hanya mengenyangkan kantong-kantong para elit-elit di pemerintahan desa. Ini yang jadi pertanyaan penting ya. Ini saya sangat tertarik dengan diskusi ini karena memang dalam perjalanannya dana desa digulirkan dari semenjak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu hingga sekarang memang berapa miliar anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi relevansinya terhadap itu juga 400 triliun. Nah, ini sesuatu yang saya pikir menjadi solusi atau dicarikan solusinya oleh para Oke, dan maaf saya potong. Dan itu juga barangkali menjadi urgensi terhadap revisi dari Undang-Undang Desa itu sendiri. Oke, karena saya sudah dapat kode dan sebentar lagi masuk waktu asar. Nanti suara mic masjid. Saya kembali ke pangkal. Artinya kembali ke topik yang kita angkat, masalah urgensi revisi Undang-Undang Desa. Revisi Undang-Undang Desa urgenkah? Nah, saya meminta closing statement dari Bung Muhammad terkait diskusi kita pada sore hari ini.
Baik, makasih Pak Arif. Kalau ditanya apakah revisi Dua hal di closing ini saya minta ditegaskan. ya. Pertama, soal timingnya sudah tepatkah di ujung masa jabatan presiden dan apa? Kemudian substansinya tadi sudah dijawab. Ya. Ya. Oke, baik. Saya kira sebagai sebuah tuntutan dan ikhtiar bersama untuk memperbaiki desa itu kita sepakat. Ya. Jadi spirit teman-teman kepala desa dan para perangkat desa ingin memajukan desa, saya kira spirit kita sama. Ya, saya kira spirit kita sama bahwa kita ingin bahwa desa itu menjadi lokomotif ya pembangunan Indonesia yang di depan gitu ya. Itu pada konteks itu saya sepakat. Nah, kemudian apakah saya setuju dengan revisi undang-undang desa ini? Saya setuju pada hal-hal yang substansi. Satu, misalnya terkait nanti revisinya kalau memang didiskusikan betul-betul melalui evaluasi yang mendalam terkait bahwa upaya kita memperjelas status pemerintahan desa. Saran saya memang supaya nggak jadi abu-abu, jadikan desa itu sebagai daerah otonom tingkat 3. Yang berikutnya dengan itu kemudian harus ada penguatan bahwa kelembagaan desa itu direformasi. Maksud saya kelembagaan desa direformasi karena kelembagaan desa yang ada sekarang itu tidak jauh berbeda, hanya berubah nomenklatur dari sistem pemerintahan desa zaman Jepang. Kepala desa itu namanya Ku zaman Jepang, juru tulis namanya sekretaris desa, RW namanya Aiza, itu ya begitu aja, berubah nama aja. Jadi saya kira itu perlu dirumuskan kembali dalam revisi itu. Seperti apa kelembagaan desa itu melihat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks gitu ya. Yang terakhir adalah harus ditegaskan arah tujuan undang-undang desa itu apa gitu. Ya, jangan terlalu normatif gitu. Memang kalau kita ingin mempercepat kemiskinan di desa itu artinya memang di undang-undang desa itu memasukkan bahwa salah satu tujuan daripada undang-undang itu adalah untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan di desa. Dengan apa? Dengan pelibatan semua instansi instansi pemerintah untuk bersatu padu. Ya, ini kan sekarang urusan desa ini kan terpisah-pisah ini. Bingung juga, ada Kementerian Desa, Kementerian Negeri, lalu sekarang muncul pula Kementerian Keuangan, lalu kementerian lain, dan itu ekosektoral. Nah, saya kira itu undang-undang betul-betul bisa mengurai persoalan itu dari atas. Saya kira itu yang, jadi saya setuju, tapi bukan yang remeh-remeh temeh, maaf ya Pak Kades atau para perangkat desa kalau sekedar bicara di maaf, saya untung nggak caleg, kalau nggak caleg sangat tidak populis pernyataan beliau. Salah satu tuntutan Pak Kades itu ingin beri beasiswa supaya bisa kuliah S2 di IPDN. Kuliah di Tabrani di IP sama kualitasnya saya kira nggak mesti. Atau kuliah di administrasi negara UIN atau kuliah di Unisi kalau betul-betul serius kuliah sama pinternya dengan kuliah di mana aja. Jadi nggak mesti lah. Gara-gara mau kuliah di IPDN harus revisi undang-undang itu kan ilogik Pak Arif. Ini dan beberapa tuntutan itu juga yang menurut saya yang juga katanya perlu diberi pelatihan penanaman ideologi Pancasila, Lemhanas. Dia supaya dilaksanakan oleh abdesi. Wah, kalau hal-hal begitu tinggal panggil aja itu Pak Arif ngasih penanaman ideologi Pancasila di desa udah selesai. Kasih honor sedikit uang transportasi. Nggak mestilah harus kuliah Zoom 2 SKS ya. Iya, nggak mestilah gara-gara mau dapat Lemhanas dan itu harus revisi undang-undang itu kan kita rasanya. Jadi saya kira maaf ya. Saya dengan Pak Kades spiritnya sama. Dalam rangka tapi upaya cara pandangnya cara pandang kita saya kira dan terakhir waktu waktu saya kira jangan buru-buru lah. Ya artinya sabar-sabar dikit lah. Ya selesaikanlah momen pilek dan sebagainya. Ini baru kita betul-betul dengan jernih mempegang meneropong desa dari segala sisi. Dan jangan lupa libatkan akademisi. Pak Mas Dekan. Baik. Singkat padat Pak. Ya, jadi menurut saya apakah perlu direvisi ya? Selagi itu terkait dengan hal-hal substansi yang menjadi masalah pokok yang kita perlu revisi. Ya, yang penting dalam hal ini bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, pragmatis, tidak partisan dan yang tadi satu sifatnya tidak masuk akal, itu yang disebut dengan ilogik tadi itu. Jadi
kepentingannya memang untuk kemaslahatan masyarakat apapun itu. Ya, iya, mengingat saya mengingat istilah Prof. Hanif Nurholis. Iya, saya pikir itu Pak Arif ya. Ya. Ya, utamanya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pragmatis, itu saja sebenarnya. Baik, makasih Ya. Pak. Sama-sama. Sebenarnya banyak hal yang mesti didiskusikan ya. BUMDes kita belum Belum, bedah ya. belum, ya. Dan saya termasuk dengan batalnya pengesahan undang-undang BUMDes, artinya webinar yang kita lakukan di awal Covid lalu, dan saya termasuk yang keras untuk menolak itu, ternyata batal untuk dibahas di DPR dan bersama pemerintah. Siap. Itu hak inisiatif DPD. Ya, DPD. Saya mulai hak kewenangan mengusulkan kemarin yang saya debat dan substansinya. Oke, makasih atas kesediaan waktunya, Bung Muhammad. Sama-sama. Sama Pak Arif. Segar, ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bergabung di forum TikTok ini. Ini menarik juga podcast ya. yang keren ini ya. TikTok Mantap. ya. Teknik talk ya. Teknik talk. Makasih Ya. atas perhatian dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.